Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama kami dari kelompok 2 menyampaikan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu akuntansi manajemen kita, yaitu Ibu Oktaviani Ari, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi tentang perilaku biaya aktivitas. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan menonton video dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri, Sinta Nurmalasari, ada rekan saya Devi Vandika Putri, Rofi, Nur Arifadia, dan juga Salsabila Alsifa Ardi. Baiklah, langsung saja kami mempresentasikan materi. Selamat menonton. Materi presentasi kelompok 2, perilaku biaya aktivitas. Oke, slide selanjutnya. Terdapat pertanyaan, mengapa memahami perilaku biaya aktivitas atau activity cost behavior itu penting? Jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas oleh kelompok kami di slide-slide selanjutnya. Oke, next. Pertama, yaitu apa sih perilaku biaya itu? Jadi untuk mengerti tentang perilaku biaya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu biaya. Jadi kalau menurut pendapat Hansen dan Mowen, mendefinisikan biaya itu sebagai pengorbanan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan oleh organisasi dapat mendatangkan manfaat. Dari sinilah mereka menyatakan bahwa perilaku biaya itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan biaya ketika tingkat output itu berubah. Slide selanjutnya akan dibahas mengenai dasar-dasar perilaku biaya. Dapat dilihat di tampilan slide presentasi bahwa perilaku biaya itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya campuran. Biaya tetap sendiri itu merupakan biaya yang jumlahnya tetap tanpa terpengaruh oleh perubahan tingkat output, apakah tingkat outputnya semakin naik maupun semakin turun. Berbanding terbalik dengan biaya variabel. Jadi biaya variabel itu dia jumlahnya akan berubah-ubah menyesuaikan dengan tingkat output. Jika tingkat outputnya naik, maka biaya variabel itu akan naik pula. Begitu pula sebaliknya. Beda lagi dengan biaya campuran. Kalau biaya campuran itu dia itu memiliki komponen biaya tetap dan juga biaya variabel. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya itu untuk biaya campuran ini yang mana biaya yang masuk kategorinya merupakan biaya tetap hingga mencapai titik tertentu. Disinilah porsi dari biaya tetap dan akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas setelahnya. Lah disinilah porsi dari biaya variabel. Untuk contoh-contohnya akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, ini untuk contoh-contoh perilaku biaya. Kelompok kami memberikan contoh untuk masing-masing, baik itu untuk biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya campuran. Oke, next. Selanjutnya mengenai cara mengklasifikasikan biaya sesuai perilaku. Di slide sebelumnya kita sudah membahas mengenai macam-macam jenis biaya dan juga contohnya, namun hanya terbatas pada definisi, tidak membahas mengenai faktor-faktor lainnya yang sebenarnya juga penting dalam menentukan apakah suatu biaya itu masuk ke dalam kategori biaya tetap atau biaya variabel. Jadi di slide ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi, yaitu mengenai mengklasifikasikan biaya sesuai perilaku. Pertama-tama itu kita harus memahami dulu batasan waktunya. Baru kemudian nanti kita mengidentifikasi terkait sumber daya yang dibutuhkan dan juga keluaran dari aktivitas. Barulah nanti terakhir masukan dan keluaran itu harus diukur dan pengaruh perubahan keluaran pada biaya aktivitas dapat ditentukan. Untuk yang pertama, batasan waktu ini penting karena menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang semua biaya itu sebenarnya termasuk dalam biaya variabel. Namun dalam jangka pendek paling tidak satu biaya adalah tetap.
Dalam menentukan batasan waktu jangka pendek dan jangka panjangnya ini didasarkan pada pertimbangan subjektif manajemen dan tujuan dilakukan perkiraan perilaku biaya tersebut. Untuk yang selanjutnya itu kita juga harus mengidentifikasi sumber daya dan ukuran pengeluaran. Hal ini penting untuk dipahami karena dari sini kita nanti akan bisa mengukur sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan aktivitas, dan juga selain itu kita juga dapat mengukur keluaran dari aktivitas itu sendiri. Untuk mengukurnya nanti akan menggunakan penggerak aktivitas yang mana terbagi menjadi dua kategori umum, yaitu penggerak produksi atau tingkat unit dan juga penggerak tingkat non-unit. Untuk selanjutnya, aktivitas dan penggunaan sumber daya serta perilaku biaya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Devi Vandika Putri. Pada Devi Vandika Putri dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku. Di sini saya akan membicarakan tentang biaya jangka pendek dan jangka panjang. Biaya jangka pendek kerap tidak bisa membackup dari seluruh biaya yang diperlukan, sehingga perlu adanya biaya jangka panjang. Perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek berhubungan dengan aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kapasitas. Kapasitas, kemampuan atau potensial untuk melakukan sesuatu. Banyaknya kapasitas yang diperlukan bergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Kapasitas yang diperlukan berhubungan dengan ketika aktivitas tersebut dikerjakan secara efisien. Tingkat yang efisien dan atas kinerja kerja sering disebut dengan kapasitas praktis. Macam-macam sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel ini adalah sumber daya yang dipasok atau dibeli ketika dibutuhkan. Sumber daya ini diperoleh dari pihak luar dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membeli sumber daya tersebut. Sumber daya ini termasuk kategori biaya variabel. Selanjutnya adalah sumber daya terikat. Definisinya adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan dan didapat melalui kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sumber daya tersebut. Seperti contoh gedung. Selanjutnya adalah perilaku bertahap. Dalam pembahasan mengenai perilaku biaya, diasumsikan bahwa fungsi biayanya adalah kontinu. Namun perlu diketahui, tidak semua fungsi biaya kontinu. Biaya bertahap menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentan keluaran tertentu pada titik tertentu, naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi, di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentan keluaran yang sama. Suatu hal yang menunjukkan perilaku biaya bertahap harus dibeli dalam jumlah tertentu. Biaya bertahap dengan tahapan yang lebar dikategorikan sebagai biaya tetap. Sebagian besar biaya-biaya ini adalah tetap dan rentan operasi normal perusahaan. Selanjutnya adalah implikasi-implikasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Aktivitas yang diuraikan di atas dapat memperbaiki pengendalian manajerial dan pengambilan keputusan. Sistem pengendalian operasional mendorong para manajer untuk lebih memperhatikan pengendalian atas penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Model penggunaan sumber daya berdasarkan aktivitas juga memungkinkan para manajer untuk menghitung perubahan pasokan dan permintaan sumber daya yang disebabkan oleh implementasi keputusan untuk membuat atau membeli peralatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis metode yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, saya akan menjelaskan tentang asumsi linearitas terlebih dahulu. Asumsi ini berarti biaya meningkat secara proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi. Rumusnya, jumlah biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali keluaran. Di situ terdapat dua grafik. Yang pertama
linearitas biaya secara proporsional. Dengan kata lain, biaya meningkat secara proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya, terdapat grafik kedua, yaitu linearitas biaya tidak proporsional. Pada tampilan tersebut, biaya variabel tampak meningkat seiring dengan peningkatan jumlah unit, namun tidak secara proporsional. Oke, next. Jenis-jenis metode dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode tinggi rendah. Metode ini dilakukan untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik, yaitu titik tinggi dan titik rendah. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Sedangkan titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Berikut persamaan untuk menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap. Biaya variabel per unit dapat dicari dengan membagi perubahan biaya dan perubahan keluaran. Perubahan biaya ini, biaya tinggi dikurangi biaya rendah, sedangkan perubahan keluaran tinggi dikurangi keluaran rendah. Selanjutnya, biaya tetap dapat dicari dengan jumlah biaya titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit atau keluaran tinggi. Yang kedua, ada metode scatter plot. Metode ini adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Selanjutnya, kita dapat meningkatkan keyakinan kita bahwa asumsi hubungan linear antara biaya dan waktu penyetelan adalah wajar untuk rentang aktivitas yang ditunjukkan. Jadi, salah satu tujuan grafik scatter adalah melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Grafik scatter dapat membantu memberikan pengetahuan tentang hubungan antara biaya dan penggunaan aktivitas. Bahkan, grafik scatter memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan suatu garis secara visual dengan titik-titik dalam grafik scatter. Yang ketiga, ada metode kuadrat terkecil. Metode ini dilakukan dengan cara mengkuadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Kedekatan setiap titik ke garis dapat diukur dengan jarak vertikal titik ke garis. Jarak vertikal ini adalah perbedaan antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksi oleh garis. Jarak vertikal mengukur kedekatan suatu titik ke garis, tetapi kita memerlukan ukuran kedekatan dari semua titik ke garis. Salah satu kemungkinan adalah mengukur deviasi semua titik ke garis dan menambahkan semua ukuran tersebut untuk mendapatkan ukuran keseluruhan. Penguadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasi kuadrat titik-titik dari garis. Semakin kecil ukurannya, kesesuaian garis ke semua titik semakin baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regresi berganda dan penilaian manajerial untuk materi lebih lanjut akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Regresi berganda. Regresi berganda yaitu metode perhitungan dengan menggunakan kuadrat terkecil untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan 2 atau lebih variabel. Mendapatkan rumus biaya terbaik terkadang lebih rumit daripada mengidentifikasi satu penggerak aktivitas dan meregresikan biaya aktivitas untuk penggerak ini. Hasilnya mungkin bukan suatu rumus biaya yang cukup baik untuk kegunaan manajerial. Dalam hal 2 atau lebih variabel, penjelasan persamaan linear diperluas untuk mencakup variabel tambahan. Dengan rumus, biaya total sama dengan biaya B0 ditambah dalam kurung B1 dikali X1 tutup kurung ditambah dalam kurung B2 kali X2 tutup kurung ditambah titik-titik. Jika terdapat 2 atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan scatter plot tidak dapat digunakan. Untungnya, perluasan metode kuadrat terkecil dapat dilakukan secara langsung. Jika kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan 2 atau lebih variabel penjelas, metodenya disebut sebagai regresi berganda atau yang sama dijelaskan di atas. Contohnya bisa dilihat di buku Akuntansi Manajemen halaman 131. Next. Penilaian manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian manajerial.
Penilaian manajerial adalah pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan metode paling luas yang digunakan. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lalu untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Pertama, menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. 2. Manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya-biaya ini dalam komponen tetap dan variabel dengan memutuskan bagian biaya yang merupakan biaya tetap dan variabel. 3. Manajemen menggunakan pengalaman dan mempertimbangkan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya benar-benar milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.